Media Islamnet, dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Sebenarnya kalau dikatakan khilafah itu otoriter ya, kemudian demokrasi itu adalah sistem ideal buat manusia, itu sebenarnya hanya asumsi yang memang sengaja digembor-gemborkan ya, agar umat Islam sendiri fobi terhadap Islam. Jadi umat Islam itu takut terhadap Islam ya, khususnya ketika mengatur sistem politik. Dan juga tidak dipungkiri ini berkembang kan di dalam pergaulan gitu ya. Kalau tidak selingkuh itu nggak gaul gitu kan. Kalau tidak punya simpanan gitu ya, itu nggak ngetren, itu kuno. Kalau kita masih setia pada satu pasangan itu kuno, misalkan gitu ya. Nah, jadi benar ini saya simpulkan sudah menjadi salah satu krisis dalam rumah tangga. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat. Baik, pendengar yang beriman, saya nggak sendiri. Seperti biasa telah hadir pengasuh kita untuk konsultasi surat ini, Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Baik, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga Intan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, kita siap ya. Kita punya surat yang menarik nih Ustazah. Iya. Baik, pendengar yang budiman juga Ustazah, ini ada surat kali ini. Oh, bukan surat, SMS. Iya. SMS dari 0852 489 sekian dari Rizky di Banjarmasin. Iya. Subhanallah, di Banjarmasin. Pertanyaannya seperti ini Ustazah. Saya mau nanya, gimana karakteristik sebuah negara khilafah Islamiyah? Nah, apakah bisa Indonesia atau NKRI ini menggunakan sistem khilafah? Nah, menarik sekali Ustazah. Ini tentang khilafah ya. Baik Ustazah, walaupun kita sering mendengar istilah ini ya, pendengar yang budiman juga belakangan ini pasti sering deh dengar istilah khilafah Islamiyah. Iya. Sebenarnya apa itu Ustazah? Dan hukumnya bagi umat Islam itu bagaimana? Iya. Baik, pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya buat pengirim SMS ya, Rizky di Banjarmasin. Saat ini memang kaum muslimin sedunia tidak lagi memiliki negara sebagaimana yang disyariatkan ya, Mbak Intan. Nah, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum, maka sebagai seorang muslim yang beriman, maka mau tidak mau kita harus mengenalnya. Hukum tersebut ya. Tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menjalankan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Di dalam Quran surat Al-Maidah ada ya, ayat 48 49. Nah, kemudian di sana ada seruan Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga berlaku sebagai seruan untuk umat Islam. Ya, mafhumnya adalah ketika ada seruan ini, ya, maka berarti umat Islam itu wajib untuk menyelenggarakan sistem yang bisa menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah itu ya. Nah, setelah Rasulullah wafat, yang memutuskan perkara di tengah kaum muslimin adalah khalifah sebagai pengganti beliau. Nah, kemudian sistemnya bernama khilafah. Jadi itu yang namanya khilafah. Betul. Nah, penegakan hukum-hukum syariat ya, baik yang menyangkut masalah ekonomi ya, politik, sanksi, pidana dan lain-lain, itu sifatnya wajib. Nah, dengan demikian penyelenggaraan sistem ini juga menjadi wajib. Artinya sistem yang
menaungi dan menjalankan seluruh hukum-hukum Allah. Ya, jadi ada kaidah usul fikih yang menyebutkan malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Segala sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban melainkan dengan sesuatu itu, ya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, disinilah ya wajibnya bagi kaum muslimin untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya di bawah naungan khilafah, ya. Baik saat ini umat Islam sudah melupakan sistem ini, ya, atau sudah tahu tapi tidak mau melepaskan diri dari sistem sekuler, ya, apapun ya kewajiban tetap menjadi kewajiban di pundak mereka. Gitu. Jadi khilafah itu tetap wajib, baik tahu ataupun tidak tahu, baik mau ataupun tidak mau, gitu Mbak Intan. Nah, karakteristik sebuah negara khilafah Islamiyah nih Ustaz. Emang seperti apa sih khilafah Islamiyah itu? Iya Mbak Intan. Jadi banyak memang kaum muslimin yang tidak terlalu mengenal, ya. Apalagi sudah sejak lama musuh-musuh Islam berhasil menghapuskan gambaran khilafah dalam benak mereka. Nah, bahkan ketika disebut kata khilafah yang tergambar adalah kerajaan, ya, imperium atau mungkin yang lain. Ya, nah benar ya, memang kita harus mengenal karakteristiknya. Jadi bagus sekali ya pertanyaan Rizky dari Banjarmasin. Ya. Nah, yang harus diketahui adalah ya pemerintahan seperti khilafah ini itu tidak akan tegak kecuali kalau akidah kaum muslimin sudah kuat. Ya, karena memang sistem pemerintahan ini landasannya adalah akidah Islam. Ya, kemudian secara struktural sistem ini sangat berbeda dengan sistem yang lain, ya. Baik dari segi asasnya, ya, pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang menjadi pilar-pilar negaranya. Ya, kemudian standar dan hukum-hukum yang mengatur berbagai urusan, ya, baik dari sisi konstitusi, ya, undang-undang dasar, ya, maupun perundang-undangannya yang dilegislasi, ya, disahkan dan diterapkan. Nah, ini sangat berbeda dari seluruh bentuk yang dikenal di dunia. Jadi penasaran nih. Iya. Nah, barangkali kalau di Indonesia misalnya, ya, kita kan mungkin tidak pernah mengenal sistem ini. Kita baru mengenal sistem hukum yang membingungkan dan tidak jelas ya kalau di Indonesia, ya. Ini contohnya seperti kasus terakhir Kejaksaan Agung itu yang sangat berbelit-belit, ya, atau Mahkamah Agung yang penuh konspirasi, ya. Agungnya itu di mana jadinya? Iya. Nah, maka dibandingkan dengan sistem ini, sistem Islam memang menjadi sangat khas. Jadi dia harus tegak di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus dijalankan dengan dorongan ketakwaan, kemudian juga harus dijaga dengan pilar-pilar yang kokoh, ya, baik oleh aparat penegak hukum atau oleh seluruh warga negaranya, atau seluruh masyarakatnya. Baik, kalau ini masalah kekhasan sistem Islam itu, ya, bagaimana Ustazah? Mengapa dikatakan khas? Iya, khas ini karena tidak ada yang menyerupainya, ya, dari struktur pemerintahan manapun. Oh, tadi saya berpikir ada bentuk sistem pemerintahan yang bukan khilafah tapi bisa mengakomodir diterapkannya syariat Islam gitu. Iya, ternyata tidak bisa, karena memang khas ini karena tidak ada yang menyerupainya, ya, dari struktur pemerintahan manapun. Jadi sistem Islam itu bukan sistem kerajaan, ya, tidak sama dengan kerajaan. Kemudian Islam juga tidak mengakui sistem kerajaan, karena dalam kerajaan itu seseorang menjadi raja karena pewarisan. Iya. Dan kemudian rakyat tidak punya andil dalam pengangkatan raja. Pasti keluarga raja terus yang berkuasa gitu, ya. Betul. Dan sistem kerajaan juga memberikan hak-hak istimewa bagi seorang raja yang tidak dimiliki oleh individu. Nah, hal ini yang kemudian menjadikan raja sebagai simbol, ya, dan berada lebih tinggi kedudukannya dibandingkan undang-undang. Nah, di dalam Islam, khalifah bukan simbol, ya, tapi dia wakil umat yang menjalankan pemerintahan dan kekuasaan, ya. Dia dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam atas mereka, ya. Kemudian khalifah terikat dengan hukum syara. Nah, sehingga kalau dia melanggar hukum syara, maka ada mekanisme untuk memecatnya, ya. Dan ini dilakukan oleh mahkamah mazalim. Jadi semacam peradilan yang tertinggi dengan satu mekanisme khusus yang memiliki wewenang menghukumi khalifah ketika dia diduga, ini baru diduga, ya, diduga melanggar hukum syara itu. Nah, ini dari sisi kerajaan.
Berarti kan beda ya dengan kerajaan. Nah, kemudian sistem pemerintahan Islam itu bukan imperium. Jadi kalau mau bikin khilafah dengan cara imperium ya nggak bisa gitu. Kayak gimana tuh Iya, misalnya? karena kalau imperium itu kan memberikan keistimewaan kepada penguasa pusat imperium. Ya, baik dalam hal pemerintahan, dalam hal harta maupun ekonomi. Nah, sementara dalam Islam ketika ada sebuah wilayah dibebaskan ya atau ditaklukkan, maka kedudukan wilayah tersebut sama dengan wilayah Islam lainnya. Jadi tidak seperti daerah jajahan ya. Nah, demikian juga warga negara wilayah tersebut memiliki status yang sama dengan pusat pemerintahan gitu ya. Jadi beda dengan imperium. Iya. Nah, kemudian sistem Islam bukan federasi, Bukan juga. federal. Nah, kalau dalam sistem federal itu kan wilayah-wilayah itu terpisah ya, Mbak Intan, satu sama lain seperti negara bagian. Jadi kayak Amerika Serikat. Nah, yang menyatukan itu hanya sistem hukum umum. Itu. Jadi ini tidak seperti itu. Nah, kemudian sistem Islam juga bukan republik, Mbak Intan. Bukan republik ya. Jadi Iya. Indonesia bukan sistem Islam ya. Iya. Oh, gitu. Nah, kalau sebab gini Mbak Intan ya, kalau republik itu kekuasaan ada di tangan rakyat gitu. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi yang menentukan halal dan haram itu adalah rakyat. Iya, suara terbanyak pula. Iya, yang mekanismenya itu dengan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga kalau rakyat itu menginginkan hukum Allah itu tidak digunakan, maka suara rakyat yang harus dijalankan gitu. Jadi tidak boleh menjalankan undang-undang misalnya yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah kalau memang rakyat tidak menginginkan gitu. Oh, di situ juga bahayanya suara terbanyak itu Betul, harus dimenangkan iya. ya. Jadi memang tidak bisa misalkan federal, kemudian imperium, kerajaan, bahkan republik, demokrasi misalnya itu menjadi sebuah wadah untuk menjalankan pemerintahan Islam itu memang tidak bisa karena memang sudah berbeda ya dari sisi asas, kemudian pilar-pilar dan juga mekanisme dalam menjalankannya. Baik, menarik sekali Ustazah. Sepertinya semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di benak saya dan di benak pendengar yang budiman. Tapi kita akan bahas lagi nanti setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini ya. Tetap setia di Voice of Islam. Assalamualaikum, ketika hasratku kian meraku, cerita tentang keteguhan nurani dan alunan peruntuk keangkuhan hati. Sudut sanubari yang menari bersama prasasti sejati, orientasi dari makna kebenaran hakiki, keindahan dari intisari hak asasi, perdamaian dari lubuk toleransi yang islami. Begitulah Umar melindungi kaum minoritas, iringi sejarah tulang bagi sang Yahudi, dan baju besi Ali bin Abu Thalib yang jadi kunci hidayah sang panglima Yahudi. Menari dari alunan keadilan sejahtera, Islam dan materai sejarah panjang dari ujung kasih sayang para syuhada. Menelusuri kalbu tawadu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan lainnya. Akal dan budi pekerti, disitulah keikhlasan kian membuat hati mengerti. Pusaran harapan berawal dari keteladanan diri. Sini MIC ku tak menyala dan ku mulai dengan bismillah, agar hati dan lidahku insya Allah akan istiqomah. Dan di saat intonasi dakwahku bersatu dengan sebuah irama, sebuah media hip hop yang tak patut bila kau puja, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Dan Rasulullah tercinta, satu teladan kita, idola dan panutan hidup agar selamat di dunia. Cerita para nabi dan sejarah para khalifah yang membuat karakteristik begitu indah dan mulia, bersaja penuh cinta, samina wa tona. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Sedikit bermuasabah dan mari coba ingatlah seberapa banyak karunia Allah yang diberikan pada kita. Sejak lahir di dunia, sejak berpijak di dunia, hingga akhirnya kita semua di sini telah menutup mata. Islam turun di muka dunia, disitulah manusia mendapatkan suatu karunia. Permata yang bersinar terang, elok bagai suatu hikmah yang ku terima. Tetes mata air dari samudra Islami mengalir dalam darah setiap muslim yang sejati. Maka junjunglah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kau akan mengerti arti Islam secara mendalam. Tahukah kau bahwa Islam adalah kecemerlangan pikiran dalam ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan. Ikutilah apa yang telah diajarkan, karena Islam adalah suatu kebenaran. Inilah sebuah kesejukan yang takkan
Marilah kau dapatkan sebelum kau pahami bahwa Islam adalah rahmat untuk seluruh alam semesta. Kala hedonisme dan materialisme mencengkram, kala terputusnya ajaran dari para utusan. Kabarkan kabar gembira, sistem baru telah datang menggusur sistem purba. Kesetaraan yang pasti diidam, di mana semua sama di hadapan Sang Penyayang. Tiada peduli putih atau legam, ukuran dengan amalan tanpa ada perantaraan. Terobosan peruntuhan perbudakan, jauh sebelum deklarasi di negeri Paman Sam. Perempuan ditempatkan mulia, tak lagi jadi subhuman. Kabarkan pada seluruh jagat raya alam, Al-Islam damai dan keselamatan telah datang. Siapa bisa bantah cinta adalah kebutuhan. Tangis dan air mata takkan berhenti menikmati karunia-Mu, wahai Ilahi. Tangan hamba bukan kuasa lagi untuk berdoa. Belah hina dan hitam tutup noda keduanya. Rahmat semesta alam, syukurku terasa hingga terdalam hatiku yang moga tak juga kelam. Syukur atas nikmat yang tak terhingga, agama yang bukan hanya identitasku belaka. Apa yang kau ingkari, hai penghamba dunia, penuh kedamaian dan kasih sayang Islam mengajarkan. Seluruh amarah terbasuh hidayah dan luluh karenanya. Surga sejati memang kami inginkan, namun setiap nyawa adalah miliknya. Haram darah seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Ketulusan niat adalah dibalik misteri tingkatan surga. Surga. Bismillah. Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, menyebarkan ajaran tauhid bertuhan satu, la ilaha illallah, tiada sekutu. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat yang ada di zamannya ataupun sesudahnya. Nabi dan Rasul penutup yang tidak ada lagi sepeninggal dirinya, penyempurna dari segala risalah yang dibawa. Rasulullah adalah rahmat, nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Subhanallah, nikmat yang paling indah ketika kita mendapatkan hidayah, kenikmatan yang hakiki saat kita kembali ke jalan ilahi, menjadi muslim sejati. Dan bergelora seketika penuh inspirasi, karisma penuh dengan aroma nafas para nabi. Aku lapaskan, meredam kebodohan dengan hikmah jelajah diri. Pasti bumi bersujud bersama rintihan harap semut, agar angin tak lagi ribut saat Islam kau sebut. Realisasi syahadat dan kesejukan sholat, bersama kedamaian zakat harumi selimut Ramadan. Jihad di ujung tinta menanti menjadi darah, pedang di lidah menunggu menjadi baja. Bersimpu bersama takwa, waktu terus berlalu, lalu lupakan kejahatanmu. Mel, lu ngapain senyum-senyum gitu? Ya, gue lagi seneng aja. Bagi-bagi dong senengnya. Barusan tuh gue buka gaulislam.com. Walah, lu udah gak lola lagi ya? Ya enggak lah, peningkatan dong friend. Masa dari dulu mainnya cuma SMS-SMS-an, sekarang gue udah bisa internetan. Nah terus yang bikin lu seneng apaan? Sekarang tuh di gaulislam.com ada konsultasi anak muda. Nah yang bikin gue seneng banget, banyak masalah yang selama ini gue pendem dijawab sama narasumber-narasumber Voice of Islam. Emang masalah lu tuh apaan sih? Rahasia dong. Tapi kan kalau sudah ditanyakan di gaulislam.com jadi nggak rahasia lagi dong. Ya, gua kan pakai nama samaran. Iya, nama samaran lu tuh siapa? Rahasia dong. Gaulislam.com makin lengkap aja. Ada konsultasi anak muda, konsultasi keluarga, editorial Voice of Islam, agenda roadshow, cara menghubungi narasumber, dan toko buku Islam online. Kunjungi gaulislam.com dan dapatkan berbagai kemanfaatannya. Mel, kalau biro jodoh ada nggak di gaulislam.com? Rahasia dong. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti.
tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Bunga Intan dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik konsultasi surat. Dan kali ini kita sedang membahas tentang karakteristik negara khilafah Islamiyah. Baik, kita langsung saja lanjutkan perbincangan kita ya Ustazah. Iya. Seperti tadi kita sudah bahas Ustazah, sistem pemerintahan khilafah Islamiyah itu kan khas sekali, beda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Nah, tapi sekarang saat ini dari kalangan muslim itu masih banyak yang memandang bahwa sistem khilafah itu bersifat otoriter. Nah, mereka masih melihat bahwa demokrasi itu masih yang terbaik dan ideal bagi manusia gitu. Nah, ini bagaimana Ustazah melihat hal ini, kita menganalisanya seperti apa? Iya, sebenarnya kalau dikatakan khilafah itu otoriter ya, kemudian demokrasi itu adalah sistem ideal buat manusia, itu sebenarnya hanya asumsi yang memang sengaja digembor-gemborkan ya, agar umat Islam sendiri fobi terhadap Islam. Jadi umat Islam itu takut terhadap Islam ya, khususnya ketika mengatur sistem politik. Nah, memang betul keteladanan dalam implementasi hukum memang hanya sampai pada masa Al-Khulafaur Rasyidin ya, yang memang pada masa itu masih berlaku ijma' sahabat ya sebagai sumber hukum. Nah, di dalam sejarah itu ada ya memang penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tata cara mengatur kekuasaan ya. Tetapi bagaimanapun yang dijalankan itu masih hukum Allah gitu. Nah, sehingga kelemahan-kelemahan ini masih tertutupi ya, dan masih jauh lebih baik daripada sistem hukum yang lain gitu. Iya, karena ini kan menjalankan hukum Allah gitu ya. Iya, tapi ini yang tidak pernah diungkapkan ya oleh sejarah Barat khususnya ya. Nah, jadi apapun yang terjadi dalam penerapan sistem Islam ya, dalam bentuk misalnya di situ ada kelemahan-kelemahan manusiawi ya, karena bagaimanapun khalifah itu adalah manusia ya, jadi kepemimpinan basyariah ya, ini tetap bagi umat Islam ya, bagi kaum muslimin, dia akan tetap masih merasakan barokah Allah ya, yang terpancar dari langit dan bumi ketika menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu sangat berbeda kalau yang digunakan itu adalah sistem yang lain, yang selain aturan Allah. Nah, kemudian terkait dengan pengagung-agungan ya Mbak Intan terhadap demokrasi ya, ini kalau saya sih kita harus berpikir realistis saja deh gitu ya, bahwa negara yang semakin demokratis dari hari ke hari ini ya, seperti Indonesia misalnya, ini kondisinya kan makin lama makin kolaps gitu. Iya. Sistem hukumnya itu nggak jelas ya, banyak orang terzolimi ya. Kalau sekarang itu orang yang jelas-jelas salah ya, seperti para koruptor kelas kakap ya dalam kasus BLBI itu kan masih bebas melenggang ya, menguasai negeri ini ya. Sementara aparat penegak hukumnya ribut sendiri ya, saling menuding. Nah, ini kita mungkin ya bisa melihat ini dalam sinetron drama Kejaksaan Tinggi ya, dengan pemerannya ini Artalita Suryani dan 3 jaksa agung muda. Nah, itu gambaran bahwa sistem demokrasi yang dikatakan semakin membaik di Indonesia sebenarnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Demokrasinya sih membaik ya, tapi kehidupan tidak, gitu. Makin bermasalah ya. Nyatanya kehidupan rakyat juga semakin sulit gitu. Nah, makanya ya Mbak Intan, orang seperti Lee Kuan Yew ya, itu mantan Perdana Menteri Singapura yang sekarang bisa dikatakan menjadi orang nomor 1 juga ya di balik kepemimpinan Singapura ya. Dia mengatakan bahwa Singapura itu tidak perlu menjadi demokratis gitu. Karena demokrasi hanya akan membuat negara menjadi chaos ya, amburadul ya, berantakan. Makanya memang sangat aneh ya kalau ada orang yang masih mengagung-agungkan demokrasi. Sementara Amerika sendiri yang dia mengaku sebagai negara kampiun demokrasi itu justru paling bersifat barbar ya terhadap negeri-negeri muslim. Iya, jahat sekali. Jadi demokrasinya demokrasi barbar itu. Dan bahkan sekarang bisa dibilang negara-negara maju mulai membuang demokrasi ya, tapi mereka justru menjual isu demokrasi ke negeri-negeri muslim gitu.
supaya negeri-negeri muslim itu menerapkan demokrasi. Maksudnya apa? Supaya bodoh gitu. Iya, supaya bisa dibodohi dan dirampok kekayaan alamnya ya. Sementara di negeri-negeri maju, mereka tidak akan membebaskan demokrasi berkembang. Itu karena mereka tahu bahwa demokrasi hanya akan menyeret negerinya dalam situasi yang tidak pernah stabil. Nah, itu juga pendapatnya Singapura ya, kemudian RRC yang mulai beranjak maju. Seperti itu, mereka tidak akan membebaskan. Benar sekali. Wah, ini pertanyaannya benar-benar membuka mata saya, Ustazah. Mudah-mudahan buat pendengar yang budiman juga ya. Nah, sekarang Ustazah, apa dong yang harus dilakukan umat Islam nih, khususnya di Indonesia, yang udah merasa chaos, kolaps gitu ya, mau menerapkan hukum Allah? Kan ini penduduknya mayoritas Muslim pula kan, jadi banyak yang tertimpa kewajiban gitu ya untuk mendirikan khilafah ini karena merasa belum kuat. Nah, kemudian karena pasti nanti tantangannya kan dari negara-negara maju ya yang juga besar gitu. Kemudian sementara bertahan dalam situasi yang seperti ini itu sama saja dengan menyaksikan Indonesia tenggelam perlahan-lahan ke lautan gitu. Iya, karena Indonesia negara lautan ya. Jadi tenggelam ke lautan. Daratannya sudah mulai berkurang nih. Iya Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air ya. Pertama, kita harus introspeksi diri. Ya, mengapa kita masih membangkang pada hukum-hukum Allah? Ya, kita masih sibuk menyangkal ya bahwa Al-Quran itu mengatur seluruh aspek kehidupan ya. Kemudian kita masih sibuk menyangkal keagungan dan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling layak mengatur manusia. Ya, jadi kita sibuk menyangkal, padahal bisa jadi hari ini atau besok kita mati menghadap Allah juga gitu. Apa kita masih bisa menyangkal kepada Allah sesudah kita mati ya? Kemudian kita masih membela diri ya dengan mengatakan hukum-hukum manusia adalah yang paling layak mengatur manusia ya. Nah, padahal kita itu hidup kan di bumi Allah. Kita menghirup udara yang diciptakan Allah ya. Kemudian kita bernafas dengan paru-paru yang diberikan Allah ya. Kita menggunakan jantung juga pemberian Allah. Tapi kita masih menyangkal hukum Allah belum layak mengatur kita. Nah, itu renungannya Mbak Intan. Ya, introspeksi diri ya. Nah, kemudian yang kedua, tak kenal maka tak sayang. Tak pernah belajar maka tak mengerti, itu gambarannya ya. Yang wajib kita lakukan sekarang adalah mencari tahu. Ya, tentu dari sumber-sumber dalam Al-Quran dan hadis. Ya, belajar khususnya kepada para ulama yang ikhlas dan taat serta mengerti ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis ya. Ini insya Allah saya yakin ya Mbak Intan, di setiap daerah ya di Indonesia itu masih ada ulama-ulama yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga ilmu-ilmu Allah. Yang ikhlas ya. Jadi kalau belajar itu jangan ke orang-orang liberal ya atau orientalis. Ya, terus juga jangan belajar kepada orang-orang Islam yang jelas-jelas keislamannya diragukan gitu. Suka ngeluarin foto-foto aneh gitu ya. Aneh, kemudian gitu. Juga dia berteman dengan orang kafir misalnya, dia bersahabat dengan Yahudi, Israel misalnya ya. Atau kita belajar ke orang-orang yang masih mengutamakan manfaat dan kedudukan, ya pasti ada kompromi itu. Iya. Jadi belajar kepada para ustadz, ya para ulama yang ikhlas memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam itu tidak akan pernah bisa menjalankan sistem ekonomi sesuai Islam, sistem politik dan pemerintahan secara Islam, sistem hukum sanksi dan pidana secara Islam kalau mereka tidak menguasai ilmu ini. Jadi belajar memang yang cara yang paling cepat ya, dan harus dilakukan ya. Nah, kemudian yang ketiga dalam belajar ini adalah untuk diamalkan. Karena saya melihat banyak juga ya Mbak Intan orang-orang yang belajar ke Mesir ya, ke Arab Saudi, ke Timur Tengah itu hanya untuk semata-mata kepuasan ilmu dan gelar saja. Sayang itu. Sekali. Jadi hafal Al-Qur'an, iya hafal tapi tidak mengerti maknanya, atau mungkin mengerti secara bahasa Arab tetapi tidak memahami maksudnya itu ya. Jadi mereka tidak beramal yang bermanfaat bagi umat Islam dan tegaknya risalah Islam. Nah, ini ya, orang-orang yang pintar tapi tidak bermanfaat bagi umat itu ilmunya akan sia-sia Mbak Intan. Pinter dimakan sendiri. Iya, bahkan pertanggungjawabannya itu lebih besar di sisi Allah. Ya, jadi Islam itu mengajarkan, sampaikanlah apa yang engkau pelajari sekalipun hanya satu ayat.
Gitu. Apalagi banyak ya. Apalagi banyak. Ya, kemudian yang terakhir tawakal ya, dan yakin bahwa Allah pasti menolong kalau kita selalu berkomitmen dan bersungguh-sungguh menolong agamanya, insya Allah. Gitu. Jadi insya Allah dengan cara ini ya, kita akan memiliki kekuatan yang tidak terbendung, dan juga pertolongan Allah akan datang dengan tegaknya risalah Islam di bumi Indonesia ini, insya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan. Baik, Ustazah, menarik sekali ya bincang-bincang kita kali ini, dan terima kasih sekali untuk pertanyaannya dari Saudara Rizky di Banjarmasin, dan ini juga membuka mata kita semua ya pendengar yang budiman, dan mudah-mudahan semakin yakin juga kita akan kembali tegaknya khilafah Islamiyah, sehingga Islam benar-benar kita terapkan secara kafah ya. Amin. Itu adalah kewajiban kita. Amin. Baik, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Makasih Ustazah. Sama-sama Mbak Bunga Intan, jazakillah khair. Iya Ki. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.